Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pojok Tani bersama saya Mang Maman. Hari ini ingin berbagi tips nih untuk teman-teman yang ingin memulai bertanam anggur, dan mungkin hal ini jarang sekali disadari oleh teman-teman yang ingin bertani anggur ya, bertanam anggur, yaitu melihat kondisi bibit ya. Bibit seperti apa sih yang bagus gitu ya. Terus terang dulu pertama kali Mang Maman mulai menggeluti pengangguran gitu ya, kadang-kadang tidak terlintas sedikit pun, tidak terpikir bagaimana sih memilih bibit anggur yang bagus, tetapi yang terpikir saya harus cepat-cepat nanam anggur, di mana saya beli bibitnya. Padahal yang faktor terpenting adalah bibit gitu ya. Peranan bibit itu akan menentukan kecepatan pertumbuhan anggur gitu ya, subur tidaknya pertumbuhan anggur. Nah, bibit jangan disepelekan ya teman-teman. Yang pertama kita harus tahu jenis anggur, terutama anggur impor yang layak untuk ditanam gitu ya, karena sekarang sudah banyak sekali jenis anggur impor yang bisa dipilih, ada bermacam-macam dan sudah terbukti mampu berbuah di Indonesia. Bahkan buahnya bisa sangat lebat ya, bisa sangat lebat. Nah, jadi sebelum membeli bibit, yang pertama kita harus tahu jenis-jenis anggurnya. Biasanya perbedaan antara anggur yang satu dengan yang lain itu dilihat dari daunnya ya. Jadi kita harus tahu, banyak membaca, menonton video YouTube. Anggur jenis impor itu yang seperti apa, yang ingin dibeli itu apakah valid atau tidak. Kalau kita sudah tahu jenis anggur, nanti kita akan paham anggur yang mana yang harus kita tanam. Nah, ini kebetulan anggur Gospi ya, Gospi, mudah-mudahan valid. Nah, ini baru 4 hari ditanam ya, alhamdulillah sudah tumbuh ya, pucuknya, kumisnya sudah ada. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas dari bibit. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Nah, ketika ingin membeli, maka kita harus tahu kualitasnya. Jadi membelinya jangan seperti membeli kucing di dalam karung. Nah, di mana sih membelinya biar kita bibitnya tahu? Ya, yang paling bagus itu beli di tempat terdekat teman-teman ya, kalau ada. Jadi datangi langsung tempat jualannya gitu ya, kebunnya, dan lihat langsung kondisi bibitnya. Atau kalau misalkan tidak ada yang jualan anggur di tempat teman-teman juga bisa membeli secara online. Nah, rekomendasi untuk membeli anggur itu di mana? Nah, rekomendasinya ya kalau menurut saya di pelelangan grup-grup Facebook ya. Coba bursa lelang bibit anggur, dicari di grup Facebook, karena yang dilelang di sana biasanya sesuai dengan fotonya, dan yang dikirim itu adalah sesuai dengan yang digambarnya gitu ya, yang difotonya. Saya beberapa pohon anggur saya dibeli lewat lelangan gitu ya, dan alhamdulillah memuaskan. Kita harus tetap hati-hati ya, kita cari tahu dulu si penjualnya, apakah penjual terpercaya atau tidak. Mengenai bibit juga, nah bibit yang bagus itu seperti apa? Nah, ketika membeli kita harus perhatikan kondisi bibitnya ya. Kalau bisa lihat langsung ya, kita lihat kondisinya seperti apa, bagus atau tidak. Kalau misalkan belinya secara online, kita juga lihat bibitnya yang dipoto itu seperti apa gitu ya. Yang akan dijual itu biasanya dipoto dulu. Nah, kita lihat kondisinya. Nah, yang bagus itu yang pertama usia ya. Jadi kita tanyakan usia dari bibit anggur. Bibit anggur usianya berapa? Nah, usia yang layak untuk ditanam gitu ya adalah usia 3 bulan ke atas ya. Jadi si bibitnya itu harus berusia 3 bulan ke atas. Kenapa? Karena si anggur impor ini kebanyakan sambungan ya. Jadi ini namanya rootstock ya. Rootstock. Jadi rootstocknya anggur lokal, dan yang ke atasnya ini adalah anggur impor. Jadi prakarannya menggunakan anggur lokal, dan yang ke atasnya menggunakan anggur impor. Nah, ini harus diperhatikan juga usia.
biasanya kalau usianya sudah 3 bulan, ini si rootstocknya kita bisa menjamin perakarannya pasti sudah bagus, gitu ya. Perakarannya pasti sudah bagus. Tapi kalau misalkan 1 bulan kurang, itu kita harus hati-hati ya, karena kemungkinan besar perakarannya masih tumbuh gitu ya, masih belum sempurna. Jadi kita harus berupaya untuk menumbuhkannya sendiri, dan itu biasanya 50-50, bisa tumbuh bisa tidak. Nah, jadi perhatikan usia tanaman anggur yang ingin kita beli. Jadi pastikan usianya 2,5 bulan atau di atas 3 bulan itu lebih bagus. Lebih tua itu lebih bagus ya. Dan yang kedua adalah kita harus lihat cara menyambungnya gitu ya. Ada yang dijual oven root, artinya langsung ditancapkan dari bibit anggur impornya. Tapi yang bagus itu, yang rekomendasi adalah yang rootstocknya anggur lokal, dan yang ke atasnya itu anggur impor. Nah, sambungan gitu ya. Nah, ini sambungannya ada bermacam-macam. Kalau ini sambung pucuk ya, sambung pucuk. Jadi sambung pucuk itu biasanya si petani menumbuhkan dulu bagian rootstocknya gitu ya. Setelah tumbuh pucuk, dipotong, disambung pucuknya dengan anggur impor. Ada juga yang graftingan. Nah, seperti ini graftingan ya. Ini sambung sisip gitu ya. Nah, sambung sisip juga bisa dibeli dengan catatan antara rootstock dan yang disambungnya ya, anggur impornya itu tidak terlalu beda besarnya gitu ya. Ini juga sama, tapi kalau menurut saya rekomendasi yang direkomendasikan itu adalah yang sambung pucuk gitu ya. Yang sambung pucuk, karena yang sambung pucuk terus terang ya kualitasnya lebih terjamin gitu ya, karena kemungkinan besar si perakarannya sudah bagus gitu ya, dan biasanya pertumbuhannya juga ya tidak kalah baiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kondisi anggurnya gitu ya. Kondisi anggurnya sebisa mungkin anggurnya harus sehat, jadi bibitnya harus sehat, dilihat dari daunnya gitu ya, bersih, sehat. Dilihat dari batangnya juga besar gitu ya, tidak terlalu sebesar lidi, kecil gitu ya. Kalau kecil biasanya jangan dibeli lah gitu ya. Kalau ini sudah cukup, batangnya sudah normal, kalau menurut saya standar ya. Dan yang berikutnya, tip untuk memilih bibit anggur yang baik itu adalah kondisi perkembangannya. Jadi pastikan kita memilih bibit yang pucuknya itu aktif. Nah, pucuk aktif itu seperti apa? Melengkung gitu ya, yang melengkung pucuknya, atau yang ada kumisnya, yang sudah berkumis seperti ini, atau yang bagus itu yang melengkung, pucuknya yang melengkung gitu ya. Itu tandanya si anggur itu pertumbuhannya bagus gitu ya. Jadi ketika kita memilih bibit anggur dengan kondisi seperti itu, biasanya akan cepat tumbuh ketika ditanam ya. Jadi tidak sembarangan gitu ya, ketika memilih bibit anggur beli aja gitu ya. Jadi harus dipersiapkan, kita harus tahu dulu kualitas bibitnya seperti apa gitu ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena biasanya cepat tidaknya pertumbuhan anggur itu dilihat salah satunya peranan bibit gitu ya. Kalau bibitnya bagus, kemungkinan besar si anggurnya juga insya Allah akan cepat tumbuh, apalagi dengan media tanam yang bagus, kemudian perawatan yang bagus, kemungkinan besar si anggur akan cepat tumbuh dan akan cepat berbuah. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat untuk teman-teman. Salam hijau, salam pengangguran.